Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Media Center Partai Nasdem kembali mengajak kawan-kawan, teman-teman, sahabat untuk ngopi sore. Ngobrol pintar soal restorasi. Sore hari ini, kopi yang sudah tersaji saya tunda dulu untuk saya minum karena saya di sore hari ini kedatangan mitra ngobrol yaitu Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Tengah, Kakak Farida Darlan Aceh. Selamat sore, Selamat Kakak. sore, Kakak. Ini Kakak menjadi satu-satunya perempuan di Partai Nasdem yang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem. Dan ini pastinya ada sesuatu yang sangat istimewa. Bisa diceritakan, Kakak, bagaimana sejarahnya? Saya sengaja bertanya seperti ini karena Kakak Farida ini jauh-jauh datang dari Palangkaraya hanya untuk ngopi sore bersama dengan saya dan kawan-kawan dari Media Center Partai Nasdem. Bisa ceritakan, Kakak? Iya, Kakak. Ini dimulai dari tahun 2011. Waktu itu kita baru Ormas ya, Nasional Demokrat, dan saya masih aktif di KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai ketua, sudah memasuki tahun ke-9. Jadi ketika itu saya ditelepon oleh almarhum Bapak Haji Samsul Mu'arif. Waktu itu adalah Sekjen Ormas Nasional Demokrat. Dan memang ada chemistry-nya gini, Kak. Waktu itu saya nonton pertama kali melihat pelantikan pembentukan Ormas pertama di TV. Saya lihat ada Pak Surya Paloh, terus yang baca manifesto waktu itu kan Pak Anies Baswedan. Betul. Nah, dalam hati saya waktu itu aduh, saya mau masuk deh. Kalau ini kan Ormas, boleh dong saya di KPU masuk ke Ormas. Ya, waktu itu Kakak menjadi anggota masih ketua KPU di Provinsi Kalimantan Tengah ya. Nah, tidak berselang sekitar 1-2 bulan setelah saya lihat itu, saya dapat telepon dari Pak Samsul Mu'arif dan diminta menghadap ke Pak Surya Paloh. Dan saya menghadap beliau. Dan entah seperti apa prosesnya di dalam, saya langsung diminta oleh beliau untuk pegang menjadi ketua Ormas Nasional Demokrat di sana. Nah, ketika berjalan sudah Ormas ya, Kak ya, kami persiapan, kemudian ternyata di setahun kemudian kita ada membentuk satu lagi yaitu Partai Nasdem. Nah, waktu itu kan Pak Surya Paloh dia memberikan 2 opsi. Bagi yang masih ingin berkarya, istilahnya seperti kami kan penyelenggara tidak boleh partisan, jadi boleh memilih tetap boleh memilih tetap di Ormas. Kemudian yang ingin politik praktis itu boleh bergabung di partai politik. Nah, namun hati saya waktu itu begitu besar keinginan saya untuk terlibat langsung di dalam lingkaran para pembuat kebijakan. Karena kalau kita punya idealisme tapi tidak bisa membuat sesuatu yang lebih berarti kan hanya sampai di situ saja pemikiran kita, Bang. Jadi saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua KPU. Waktu itu ketika akan memutuskan mengundurkan diri sebagai ketua KPU loh, ini sebuah lembaga yang bukan main-main loh. Punya kuasa ya terhadap partai-partai peserta pemilu. Tiba-tiba Kakak Farida memutuskan gua resign nih dari KPU. Apa tidak ada rasa bimbang pada saat itu? Nggak ada, Bang. Saya kan magnetnya itu kan kalau Nasdem itu magnetnya Pak Surya Paloh. Saya melihat, saya kan pengagum Pak Surya Paloh dari zaman beliau masih di Golkar. Dan kebetulan orang tua saya kan ketua Golkar juga. Ketua Golkar Kalteng waktu zamannya beliau itu, dan saya waktu itu tidak berpikir mau ke partai-partai yang ada. Nah, ketika ada Nasdem dengan jargonnya restorasi Indonesia itu, kemudian kita tahu bahwa tokoh yang ada di sana adalah Pak Surya Paloh, kita tidak ragukan lagi, maka tidak ada keraguan juga di dalam diri saya untuk memilih di partai politik. Dan saat itu Pak Surya Paloh langsung bilang, ya sudah Farida pegang untuk partai politik. Selain Kakak kagum kepada sosok Surya Paloh, ketua umum partai ini, apalagi yang membuat Kakak kemudian jatuh cinta kepada Partai Nasdem? Yang jelas kan Partai Nasdem partai baru, belum ada dosanya, Bang.
belum ada dosa. Kemudian kita juga oleh DPP diberikan ruang yang cukup untuk memberikan pemikiran-pemikiran kita. Kita orang-orang daerah ini kan susah sekali biasanya mengumpulkan orang-orang yang punya idealisme dan pemikiran yang sama. Nah, ketika Partai Nasdem itu dibentuk berasal dari kita di Ormas saat itu, di daerah animo masyarakat terhadap Ormas Nasional Demokratnya sendiri cukup tinggi, Bang. Sehingga tidak banyak dan tidak kurang dari para bupati dan lain-lain itu ingin bergabung dengan kita. Kemudian kepala dinas yang ASN, Bang, ya, tidak boleh berpartai itu bergabung dengan kita. Nah, kemudian ketika menjelang 2014 kita mau pemilu, nah itu banyak sekali orang-orang yang juga sepemikiran dengan kita, orang-orang yang cukup potensial di Kalimantan Tengah untuk bergabung. Cuma dia tidak tertarik untuk bergabung ke partai politik yang lama karena sudah kita lihat track recordnya. Nah, Nasdem sebagai partai baru dengan jargonnya restorasi Indonesia tadi, kemudian kita juga masuk Nasdem tidak ada bayar apa-apa, tidak ada kontribusi apa-apa selain membawa pemikiran kita dan tekad kita. Ya, saya kagum ya dengan Kakak Farida ya, ketua KPU di sebuah provinsi. Kemudian sekarang dipercaya sebagai ketua DPW sebuah partai yang menurut saya ini juga partai yang besar, partai masa depan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Kakak memutuskan berkecimpung ya di dunia kepartaian. Ini kan pasti tidak main-main. Apa sih yang sebenarnya boleh dong ceritakan latar belakang Kakak yang kemudian dipercaya memimpin, berarti punya jiwa kepemimpinan. Mungkin bisa diceritakan Kakak sebelum menjadi ketua KPU barangkali udah pernah aktif di organisasi apa gitu? Banyak lah. Mulai dari SD ya, dari SD itu sudah aktif karena memang dua orang tua saya kan memang politisi ya, Kak. Memang pengurus Golkar, ayah saya ketua DPRD Provinsi Kalteng, kemudian ibu juga menjadi anggota DPR. Nah, terbiasa sudah melihat itu dari kecil. Dari umur 7 tahun sudah disuruh pidato, Kak, latihan sama orang tua saya. Nah, itu sudah ada sih panggilannya. Nah, namun waktu berjalannya itu kan kita nggak tertarik dengan partai yang ada, Bang. Sampai akhirnya ketemu sama Nasdem itu tadi. Nah, ketika di Nasdem saya tahu menjadi ketua sebuah partai yang baru itu bukan pekerjaan yang mudah. Tidak hanya pemikiran, tapi juga jaringan, tapi juga butuh modal, Bang. Modal ini kan dalam artian. Ini modal apa? Uang atau modal sosial? Modal sosial, modal uang juga. Nah, sedangkan menjadi ketua KPU kan kalau dari segi finansial bukanlah hal yang terlalu istimewa, Bang. Tapi karena kami punya jaringan, saya sudah punya jaringan di KPU, sudah sering turun, sudah punya istilah kata itu kalau untuk ulama itu kan sudah ada pengikutnya. Nah, jadi tidak terlalu sulit bagi kami untuk memulai dari hal yang kecil. Nah, yang paling penting di sini adalah ketika kami membesarkan partai itu adalah dukungan moral juga material, Bang, dari Pak Surya Paloh. Jadi saya melihat dalam diri Pak Surya Paloh ini dia tidak main-main membentuk partai ini, dan saya punya keyakinan suatu saat Partai Nasdem terutama nanti di pemilu 2019 adalah menjadi momentum kita untuk menjadi sebuah partai yang besar. Ya, ketika pertama kali Partai Nasdem ikut pemilu di tahun 2014, Kakak Farida juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk provinsi dan akhirnya juga terpilih. Resep apa ini, Kakak? Sementara ada partai-partai lain yang juga baru bahkan lama yang untuk mendapatkan kursi di DPRD saja juga nggak mudah. Ini triknya seperti apa, Kak? Ya, saya ini kan orangnya taat perintah organisasi, Bang. Jadi apa perintah DPP itu saya jalankan dengan hati saya. Jadi tidak dalam keadaan hanya karena kepentingan saya. Kemudian ketika ditantang pada waktu itu, kita partai baru oleh Pak Surya Paloh, saya meskipun Kalimantan Tengah itu dapilnya hanya 6 kursi, waktu 2014 itu saya ditarget 2 kursi ya, Bang, oleh Pak Surya Paloh, dan itu bukan pekerjaan mudah. Kita partai baru dan akhirnya dapat 1 kursi dan tuh di alhamdulillah DPR. dapat 1 kursi, menyumbangkanlah 1 dari 36 yang kita dapat secara nasional. Nah, nggak ada resep khusus kecuali kita memang menjemput bola waktu itu.
Jadi tokoh-tokoh yang memang bagus itu kita jemput Bang, kita ajak untuk bergabung untuk menjadi bacaleknya kita. Dan ketika maju ternyata yang kita jemput itu yang memang jadi, karena mereka memang sudah punya modal sosialnya itu tadi. Iya, luar biasa. Ya, kemudian setelah kakak berkiprah sebagai ketua DPW Partai Nasdem di Kalimantan Tengah, kemudian bagaimana apa suka duka menyusun organisasi, struktur organisasi di sana? Ada berapa banyak tuh struktur atau daerah-daerah yang mesti harus disiapkan Iya. pada saat itu? Jadi Kalteng alhamdulillah Bang dari tahun 2012 itu kita sudah membentuk di tingkat kabupaten kota. Ada Dan 14 ya. Jadi 13 kabupaten satu kota se-Kalimantan Tengah. Kemudian kita juga 100% sudah ada di 136 kecamatan. Dan insya Allah ini sudah masuk ke 100 juga. Kemarin posisi masih 98%. Itu kita sudah hampir semua terbentuk ranting di 1572. 1500. Iya. Dan untuk diketahui juga dari 13 kabupaten satu kota itu yang ketua DPD-nya perempuan Bang itu ada 5. Ketua DPD ada 5. ada 5. Ada 5 orang. Apakah di sana kekurangan laki-laki begitu? Kalau dari tadi saya terima DPS ya, daftar pemilih sementara untuk 2019 dari KPU yang dirapatkan hari ini. Kalau lihat komposisinya masih lebih banyak laki-laki Bang daripada perempuan. Oh ya. Iya, selisih sekitar 10.000 aja. Nah, cuma perempuan potensial di Kalimantan Tengah itu kan perlu juga Bang. Perlu dicari, apalagi saya kan perempuan. Misinya tidak hanya membesarkan partai tapi juga membawa misi untuk meningkatkan peran perempuan itu. Kaum perempuan ya. Dan 4 diantaranya itu sudah menjadi anggota DPRD kabupaten. Iya. Nah, kemudian ini untuk pencalekan nanti ini berarti nggak mengalami kesulitan untuk mendapatkan caleg perempuan yang dikuotakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 30% itu. Ada masalah nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kami sudah mempersiapkan diri dari tahun lalu Bang. Membuka penerimaan bacalek atau Indonesia memanggil itu sejak setahun yang lalu. Makanya Kalimantan Tengah dalam posisi hari ini kita sudah menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan, yaitu penyusunan untuk bacalek baik DPRD kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI, dan bacaleknya melampaui kuota. Jadi 30% itu. Kalau 30-nya terlampaui, kemudian jumlah dapil dan kursi yang tersedia itu lebih banyak calegnya, bacaleknya. Jadi memang kita melakukan namanya seleksi. Jadi kalau kabupaten kota itu totalnya ada 385 kursi. Itu calon kita 400 orang lebih Bang. Ditambah dengan provinsi dan DPR RI itu kan kita totalnya 400 lebih. Itu mengapa mereka berbondong-bondong untuk menjadi atau mendaftarkan diri menjadi anggota legislatif lewat Partai Nasdem? Apakah karena partai ini tidak ada mahar, gretong gitu ya, menurut bahasa anak-anak muda sekarang, itu bagaimana? Ya, pertama kan memang Nasdem sudah punya nama lah Bang. Kemudian yang kedua, orang tahu Pak Surya Paloh ini dedikasinya penuh kepada partai kita tanpa memikirkan dirinya sendiri. Orang tahu Pak Surya Paloh tidak ingin jadi presiden atau wakil presiden. Pak Surya Paloh tidak ingin jadi anggota DPR. Nah, karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sosok beliau ini kan magnet untuk partai kita. Kemudian yang ketiga yang Abang sebutkan tadi, karena orang masuk partai kita menjadi bacalek kita itu nggak ada bayar-bayar, nggak ada mahar. Bahkan kita menyiapkan materai untuk para bacalek kita ini. Oke. Nah, kemudian saya masih penasaran lagi. Bagaimana kakak memimpin partai ini di Kalimantan Tengah sehingga punya daya pikat? Saya dengar DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah itu yang pertama kali
mengadakan rapat pleno. Ya, itu gimana itu ceritanya itu? Kok bisa menjadi ya serba cepat, canggih lagi hasilnya itu, bisa ceritakan Kakak? Jadi kami kan di partai ini Bang, kami menggunakan istilah DPP, berpartai dengan gembira. Apa? Berpartai dengan gembira. Berpartai dengan gembira. Ya, artinya harus senang, harus gembira. Artinya komunikasi dengan DPD juga tidak ada masalah. Tidak ada, kalau ada apa-apa selalu mereka menganggap saya benar-benar seperti kakaknya. Bagi yang yang muda-muda kadang-kadang dianggap seperti ibunya. Kemudian kami membiayai partai ini bersama-sama Bang. Jadi caleg-caleg yang sudah duduk, walaupun DPP tidak ada perintah apa-apa, tapi kami dengan hati kami sudah menyiapkan kontribusi kami kepada partai. Dari apa yang, kan gini Bang, Pak Surya Paloh sudah siapin kapal nih buat kita berlayar, sebuah partai yang menjadi caleg kita, terus yang duduk terpilih kita. Masa kita tidak bisa membagi ini untuk partai kita? Makanya partai kami alhamdulillah selama dari tahun 2014 sudah bisa bikin kantor sendiri-sendiri. Entah ada yang punya sendiri, ada yang sewa, tetapi membiayai dirinya sendiri. Jadi betul-betul swadaya ya. Karena swadaya. Ada militansi yang luar biasa ya di Kalimantan Tengah. Seperti itu. Kemudian kenapa plenonya cepat? Karena kami rekrutnya lebih cepat Bang. 1 tahun sebelumnya sudah rekrut bacalek. Baik, saya nanti mau tanya soal caleg-caleg yang potensial itu seperti apa sih, kriterianya apa sih, kemudian direkrut, kemudian diajak untuk bergabung ke Partai Nasdem dan khususnya di Kalimantan Tengah. Tapi kita mau nikmati ngopi sore ini dulu ya. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan ngopi sore, ngobrol pintar soal restorasi bersama dengan Kakak Farida Dahlan Aceh. Setelah kami menikmati kopi Nusantara yang luar biasa ini. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang Indonesia jaya. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang Indonesia jaya. Saya tahu visi misi Nasdem ini adalah melihat visi ke depan. Ini juga sejalan dengan visi yang saya emban. Jokowi adalah kita dan kita adalah Jokowi. Partai Nasdem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Jokowi sebagai calon presiden Partai Nasdem pada pemilu presiden tahun 2019. Jokowi presidenku, Nasdem partaiku.
Ya, ngopi sore hari ini terasa nikmat karena kami ditemani oleh seorang perempuan yang hebat dari Palangkaraya, persisnya di Kalimantan Tengah, yang jauh-jauh datang dari Kalteng khusus untuk ngopi sore bersama dengan Kakak Farida Dahlan Aceh, Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah. Ya, Kakak Farida, ini menarik apa yang Kakak ungkapkan tadi soal rekrutmen ya. Kakak di sana sebagai leader dan seorang perempuan dan akhirnya bisa bekerja cepat, termasuk dalam melakukan rekrutmen bakal calon anggota legislatif. Bisa Kakak jelaskan kira-kira apa sih yang Kakak lakukan ketika melakukan rekrutmen wakil-wakil rakyat kita nanti ke depan? Apa syaratnya dan kemudian mungkin melakukan wawancara juga atau apa mungkin ada psikotes, kemudian siapa saja sih mereka, bisa ceritakan Kakak? Iya, jadi setahun yang lalu kami membuka pendaftaran itu, kami umumkan di media cetak lokal, juga media elektronik. Jadi lewat radio, televisi, kami umumkan program Indonesia Memanggil. Kenapa 1 tahun sebelumnya kami jadi lebih punya waktu yang banyak untuk mencari calon-calon yang baik. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mengumpulkan semua pengurus DPW yang ada. Kami bentuk per daerah pemilih televisi. Kami umumkan program Indonesia Memanggil. RRI itu 1 daerah pemilihan, tapi di provinsi kan ada 5. Jadi kami bentuk 4 orang setiap daerah pemilihan ini untuk jemput bola, Kak. Jadi mereka memantau tokoh-tokoh yang ada di setiap kabupaten yang bagus. Entah itu dia bupati masih aktif, kemudian atau bupati yang sudah selesai masa jabatannya dan lain-lain. Nah, setelah itu proses berjalan 6 bulan kemudian, kami pasangnya kan 6 bulan. Nah, 6 bulan kemudian kami sudah punya daftar-daftar nama itu. Dan itu berjalan terus sampai tahun kemarin. Kita pertama kali mengadakan pertemuan dengan bakal-bakal calon se-Kalimantan Tengah itu bulan Maret tahun ini. Kami kumpulkan, kami beri pengetahuan dulu Bang tentang restorasi itu apa, Nasdem itu apa. Terus nanti di Nasdem itu seperti apa. Jadi para bacalek ini punya gambaran. Jangan sampai nanti ketika dia ditetapkan menjadi bakal calon legislatif ataupun calon legislatif masuk di daftar calon sementara dari DPP ini, mereka nggak paham. Mereka hanya ingin maju aja gitu. Tidak ada pembekalan apa-apa, kami tidak mau. Nah, setelah itu kami lihat ternyata animo masyarakat cukup tinggi. 435 seat yang ada, ternyata yang mendaftar 580-an. Nah, otomatis kami harus berapa tadi kursi? 435 termasuk DPR RI di provinsi dan kabupaten kota. 435 kursi. Kemudian yang mendaftar ya 580-an. Berarti kami kan 100 itu harus tereliminir. Tereliminasi. Kalau seperti itu kan prosesnya supaya kami tidak dipersalahkan oleh masyarakat, karena yang nanti dieliminasi ini juga potensi pemilih buat kita, karena dia memang dari awal tertarik dengan kita. Nah, makanya kami bulan Mei yang lalu itu mengadakan bukan psikotes sih Bang, cuman ada semacam tes tertulis. Kemudian juga ada wawancara langsung pleno, yang mana kami meminta ada keterlibatan dari DPP, karena di PO itu kan DPP semua yang menentukan nomor urut, calon jadi atau yang mana kan DPP. Nah, waktu itu dikirimlah oleh DPP ke Kalteng ya, dan kami beliau ikut mewawancara calon-calon yang ada itu. Jadi kami bagi semua caleg yang ada itu, kami bagi kelasnya Bang. Jadi materi-materi yang kami tanyakan kepada mereka, pertama itu adalah pengetahuan mereka tentang Partai Nasdem itu sendiri. Kemudian motivasi mereka menjadi bacalek itu apa. Nah, kalau terus yang tidak kalah penting lagi adalah modal mereka Bang. Entah nanti mereka mengatakan modal sosial mereka sudah ada, mereka ketua organisasi apa, misalnya dari organisasi NU atau Muhammadiyah atau Kadin, ada banyak macam Bang. Nah, setelah itu barulah kami secara pribadi ketika wawancara itu menanyakan kemampuan finansial mereka. Kalau caleg ini dia secara sosial dia sudah punya modal cukup besar, maksudnya itu dia memimpin suatu organisasi yang sudah menggurita seperti NU. Ada caleg kami yang cukup potensial, dia ketua Tanfiziah NU,
Nah ini kan sudah ada modal sosialnya Bang. Otomatis kalau modal sosialnya sudah tinggi, modal kapital atau uang itu kan tidak perlu terlalu besar karena sudah ada kecintaan orang-orang. Nah ini berjalan, proses ini selesai, kami pleno Bang. Barulah satu persatu kami ulas lagi. Kami berikan laporan secara rinci kepada DPP. Misalnya si Amir misalnya Bang ya, itu dia caleg untuk ini, backgroundnya apa, kami jelaskan kepada DPP. Sampai ke hal-hal terkecil, masalah agamanya, sukunya apa. Jadi betul-betul nanti di daftar caleg kita itu mewakili setiap kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Ya, kakak tadi kakak menyebut tentang motivasi bakal calon anggota legislatif ke depan. Ini kan mereka ini nantinya akan menjadi wakil rakyat. Melalui kendaraannya adalah Partai Nasdem yang bukan partai main-main. Ini partai serius, partai masa depan yang orientasinya bagaimana negeri ini bisa ke depan lebih bagus. Nah, berkaitan dengan motivasi yang kakak tadi sampaikan, kakak ingin tahu nggak kira-kira mereka ini itu punya motivasi apa sih? Ingin berkuasa setelah menjadi anggota dewan misalnya, ingin cari uang, atau ingin melayani rakyat? Karena bagaimanapun juga rakyat ini harus dilayani loh. Kira-kira ini dari 3 motivasi ini yang mana nih, yang dominan nih? Memang kalau umpamanya dites secara tertulis ataupun wawancara, mereka kan rata-rata akan memberikan jawaban yang menurut mereka akan sesuai dengan keinginan kita Bang. Memang normatif, semua menjawab ingin melayani masyarakat, ingin memberikan pemikiran yang baik untuk daerah. Itu normatif. Tapi kami ketika wawancara akan lebih menggali lagi. Nah nanti baru kelihatan Bang. Ketika kita sudah ajak ngobrol akan kelihatan dia motifnya. Kalaupun dia ada motivasi untuk misalnya Bang ya, ini pensiunan kepala dinas, kan kebanyakan mereka seperti power syndrome dulu Bang. Kalau sudah selesai ini kan masih pengen berkuasa, masih pengen punya kekuasaan. Nggak apa-apa Bang. Jadi tinggal kami mempresentasekan aja. Apakah ini nanti kan kalau umpamanya orang ini karakternya tidak cukup kuat tapi keinginan berkuasanya besar, nanti kan bisa kita rem-rem dari kitanya. Karena pada prinsipnya kan DPP dan DPW punya peran untuk mengerem seseorang supaya tidak terlalu jauh ininya. Kalau keinginan untuk memperkaya diri, tentu mungkin setiap orang ada itu Bang. Ada. Nah, apalagi sekarang pasca keluarnya PP 18 di mana tunjangan untuk anggota dewan itu kan sekarang cukup besar Bang. Ini juga menjadi motif, tidak hanya yang masuk Partai Nasdem, tapi juga dari partai-partai lain. Dia punya motif, oh ini jadi anggota dewan, fasilitasnya cukup, tunjangannya juga cukup. Namun bagi kami terlepas dari apapun motivasi mereka, kami yang paling penting itu adalah potensinya Bang. Potensi untuk terpilih atau meraih kursi sesuai dengan target kita. Itu yang paling penting karena menurut kami kalau kita tidak rebut kekuasaan itu dulu, idealisme kita sulit untuk kita capai. Jadi bagi kami rebut dulu kursinya sebanyak-banyaknya, suara sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita tata. Oke. Sebelum ke sana pastinya DPW Partai Nasdem yang kakak pimpin itu juga punya kewajiban moral untuk juga menjelaskan, menyosialisasikan Partai Nasdem ini apa. Nah, kemudian setelah mereka direkrut dan ini maju nih, kemudian apa yang kakak lakukan sekarang ini? Apakah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ini loh Partai Nasdem yang punya visi yang bukan main-main loh. Soal restorasi ini sesuatu yang luar biasa loh. Yang kalau ini berhasil bukan tidak mungkin ya, kita akan seperti Jepang dulu ketika ada restorasi Meiji dan akhirnya Jepang maju seperti sekarang. Nah ini bagaimana kakak? Iya, kalau saya sih Bang ya, kalau pertemuan kami rutin mengadakan pertemuan hampir setiap bulan itu selalu ada kegiatan dan kami buat muter Bang di 14 kabupaten kota ini, tidak selalu di ibu kota provinsi. Jadi kami juga memberikan misalnya kami rakerwilnya pilih di Kota Waringin Timur misalnya, kotanya Sampit. Jadi kawan-kawan dari belahan Kalimantan Tengah yang lain juga mengetahui bahwa Kalimantan itu tidak hanya kabupaten dia tapi
Nah, yang kami harapkan dari DPP adalah setelah nanti DPP mengeluarkan SK atau surat keputusan tentang daftar calon sementara, di mana nama-nama caleg sudah hampir mengerucut pasti. Maunya seperti ABN itu loh Bang, jadi ada sekolah bakal calon legislatif. Jadi semua entah calon legislatif ini yang incumbent yang sudah duduk ataupun yang baru disekolahkan lagi. ABN aja bisa, anak-anak muda itu bisa ditanam idealismenya, kemudian tentang ideologi kita dan lain-lain, tentang restorasi. Nah, bacalek juga perlu untuk diberikan sekolah bacalek itu, dan kami rasa kalau Pak Surya Paloh memberikan kesempatan itu kepada semua daerah, semua provinsi, saya kira pekerjaan kita ke depan memang cukup berat tapi akan terasa lebih ringan. Apakah sekolahnya itu 2 minggu seperti kami kalau sudah terpilih menjadi calon legislatif, kan ada BIMTEK Bang. Semacam BIMTEK seperti itulah yang kami harapkan. Jadi Akademi Bela Negara yang dimiliki oleh Partai Nasdem ini cukup membantu ya. Iya, untuk sudah ada tempat, fasilitas dan lain-lain. Jadi ibaratkan nanti bacalek, kami mau aja patungan rame-rame Bang. Kalau untuk membiayai diri sendiri untuk mendapatkan ilmu asal difasilitasi oleh DPP, misalnya instrukturnya dibantu oleh DPP, nah itu kan pola pendidikan yang saya kira juga oleh pemerintah sudah disiapkan anggaran khusus untuk setiap partai untuk itu Bang. Kami ada. Jadi siap ya untuk patungan, yang penting, yang penting bagaimana kita mendapat bekal yang bagus untuk membangun negeri ini begitu ya, melalui nanti di pemilu 2019. Oke. Nah, kemudian Kakak sendiri ini nanti masih mencalonkan diri. Tidak di DPR Provinsi RI tetapi di provinsi. Bisa dijelaskan apa latar belakangnya kok hanya di provinsi aja? Biasanya ketua DPW ini tingkatnya nasional loh. Gitu. Betul Bang. Kalau saya ingin membangun daerah saya dulu. Saya ingin membangun daerah saya dulu, dan cita-cita saya berkali-kali tuh ngomong sama Pak Surya Paloh. Saya mau jadi ketua DPRD dulu Bang. Artinya saya mau Partai Nasdem itu menang dulu di Kalimantan Tengah. 3 besar. Apa yang perlu dibangun di Kalimantan Selatan, Kakak? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kami itu infrastruktur masih jauh ya Bang ya dari kan luas Kalimantan Tengah itu sendiri 1,5 kali Pulau Jawa loh Bang. Iya. Jadi Pulau Jawa itu Kalimantan ada 6 Tengah saja. 6 provinsi. Nah, Kalimantan Tengah itu 1,5 kali jumlah 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Itu pertama. Kendala kami adalah infrastruktur. Yang kedua, jumlah penduduk Bang. Itu kan masih dikit. Masih di bawah 3 juta. Nah, jadi saya kira ke depan Nasdem pertama, kami kalau orang daerah ini mencari ilmu pasti menyekolahkan anaknya setelah lulus SMA tuh Bang, kuliahnya di Jakarta, di Jogja, di Malang, seperti itu. Nah, suatu saat mungkin ini Pak Surya Paloh sudah kasih contoh yang bagus, sudah mendirikan sekolah sendiri di ABN, ada ABN di Jakarta. Kemudian dari yayasannya Pak Surya Paloh kayak di Aceh ada Bang. Nah, kami mengharapkan kami mengharapkan di Kalteng juga ada Bang, sehingga Pulau Kalimantan nanti mungkin saja kiblatnya itu ke Kalimantan Tengah. Misalnya Kalsel kirim orangnya ke Kalteng untuk sekolah. Tempo hari kan ada wacana bahwa ibu kota negara ini akan dipindah ke Palangkaraya. Waktu itu kan, wah ini kabar bagus ini, tapi kayaknya nggak berlanjut ya. Katanya Bapak itu mimpi di siang bolong. Mimpi di siang bolong katanya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya itu memberikan semangat untuk kami untuk menyiapkan infrastruktur, fasilitas umum yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Kota Palangkaraya, karena pada tahun 57 itu Bapak Soekarno sendiri yang mengatakan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia itu adalah Palangkaraya. Kakak bisa jelaskan nanti kalau Nasdem menang, ya bukan kalau lah, pasti menang gitu ya. Insyaallah. Punya bayangan seperti apa Kalimantan Tengah ke depan? Kalau Nasdem menang, saya pertama berpikir gini Bang, kalau kita menang kan kita ketua DPR dong. Ketua DPR. Harus ketua DPR kalau pemenang 1. Kalau pemenang 2 mungkin wakilnya. Setidaknya begini, kita masuk di dalam tatanan itu, Kalteng itu Bang, listrik kurang, padahal sumber daya cukup. Batu bara ada, emas ada, rotan ada, karet banyak. Karet banyak, tidak ada satu pabrik pembuat ban di sana.
Itu. Kemudian batu bara ada tapi listrik mati hidup. Kan iya. Sementara seperti Jakarta tidak punya sumber daya alam, tapi listriknya nggak pernah mati. Kami kan bisa cemburu juga, Bang. Nah, jadi kalau Nasdem menang di sana, saya ingin mungkin nanti lewat jalur Nasdem juga. Itu artinya kami akan mengirimkan paling sedikit dua calon DPR RI yang harus duduk di Senayan yang akan memperjuangkan suara kami di daerah agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, setidaknya pembangunan seperti di Bali, membangun listrik tenaga apa tuh Bang namanya? Pakai bambu ya? Dari bambu, energi bambu. Seperti itu ada di Kalteng misalnya untuk memenuhi kebutuhan kami Bang, karena kami pensuplai sumber daya itu. Nah itu cita-cita yang ini ya Bang ya, tetapi yang paling penting adalah kami ingin merubah budaya money politik itu Bang. Pada saat ini tatanan masyarakat kita di tingkat bawah itu, di tingkat pemilih sangat menyedihkan, karena apa-apa semua dikalkulasi dengan uang. Iya, suara itu ada harganya. Mereka tidak akan ke TPS kalau abang nggak kasih transport. Itu yang harus kita rubah. Dan itu mungkin kita ubah. Mungkin Bang kalau sudah menang. Kita tidak bisa merubah kalau kita belum menang. Kalau kita sudah menang, kita akan upayakan itu, saya kira. Iya, baik. Ini banyak pertanyaan yang saya tunda, tetapi saya sudah haus lagi. Saya harus minum kopi Nusantara yang nikmat ini. Ya, teman-teman, izinkan kami untuk menikmati kopi Nusantara yang luar biasa rasanya ini. Nanti saya akan kembali masih bersama dengan Kakak Farida Darlan Aceh, Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang di Indonesia jaya. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang di Indonesia jaya. Saya tahu visi misi Nasdem ini adalah melihat visi ke depan. Ini juga sejalan dengan visi yang saya emban. Jokowi adalah kita dan kita adalah Jokowi. Partai Nasdem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Jokowi sebagai calon presiden Partai Nasdem pada pemilu presiden tahun 2019. Jokowi Presidenku, Nasdem Partaiku. Ngopi sore, ngobrol pintar suara restorasi, kita lanjutkan. Masih bersama dengan Kakak Farida Darlan Aceh, Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah.
Kakak Farida, saya penasaran. Tadi kakak mengatakan bahwa untuk mengubah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih bagus, ya lebih maju, lebih modern, maka Partai Nasdem harus menang dulu. Ya, Partai Nasdem harus menang dulu. Nah, untuk menuju ke sana tentunya diperlukan bakal calon atau calon-calon anggota legislatif yang berkualitas. Sampai sedemikian jauh sosok mereka ini seperti apa kakak sekarang ini? Iya. Jadi untuk Kalimantan Tengah sendiri kami punya satu dapil Kak, 6 kursi. Itu otomatis minimal 6. Harus 6 kan 100%. 6 orang bakal calon legislatif yang diajukan. Nah, ketika kami rekrut itu yang mendaftar di kami itu awalnya ada 12, kemudian setelah melalui proses berjalan 1 tahun tinggal 9, dan 9 nama itulah yang kami ajukan ke DPP. Berarti harus ada 3 nama yang terseleksi, iya. Nah, setelah itu dari 6 yang ada hasil pleno kami kemarin, yang pertama itu kita yang incumbent dulu Kak. Beliau ini asli orang Kalimantan Tengah, asal dari Kota Waringin Barat. Sebelum di Nasdem beliau itu adalah anggota DPD RI 2 periode. Jadi potensi suara beliau ini sudah tidak diragukan. 3 kali pemilu langsung selalu berada di Senayan. 2 periode DPD RI dan 1 periode kemarin terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Ini tentu merupakan aset buat Partai Nasdem Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua ini adalah Bupati 2 periode untuk Kabupaten Kota Waringin Barat sejak tahun 2005. Nah, kemudian ketika 2015 beliau ini pernah juga mencalonkan diri menjadi calon gubernur. Otomatis kan Bang, ketokohan beliau ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, kalau tadi yang pertama itu kami targetkan minimal potensi suara itu 100.000, sama seperti ketika beliau di DPD. DPD itu beliau dapat suara pertama 120, yang kemudian periode kedua 80.000. Nah, kami mengharapkan beliau tahun ini bisa memperoleh suara 100.000. Nah, sementara calon yang kedua ini adalah dengan adanya potensi beliau ketika maju 2015 kemarin, kami sudah memetakan Bang, 14 kabupaten kota itu potensi beliau itu bisa mencapai 150.000 suara. Nah, kalaupun itu tercapai separuh kan itu sudah aman satu kursi kita. Satu kursi kita itu sudah aman. Kemudian calon yang ketiga adalah istri dari Bupati incumbent ya Bang ya, Kabupaten Kapuas. Kabupaten Kapuas sendiri adalah kabupaten terbesar di Kalimantan Tengah dengan penduduk terbanyak di Kalimantan Tengah. Penduduknya sekitar 350.000. Itu potensi pemilih kita di sana cukup besar, dan beliau kami ajak Bang. Meskipun background dari suami beliau adalah dari Partai Golkar. Dan saat ini Partai Nasdem sendiri ketika suami beliau ini maju untuk yang kedua kali, Partai Nasdem tanpa meminta mahar, tanpa ada proses yang berat, kita memberikan kursi kita di sana untuk dipakai beliau untuk maju lagi. Jadi ada komitmen di sana. Kemudian yang kedua, beliau cantik. Kemudian beliau itu orang asli Dayak, wanita Dayak, dan juga mewakili dari umat Kristiani. Kristen beliau. Kemudian calon yang keempat itu adalah istri rektor Universitas Palangkaraya. Asalnya dari Katingan, juga orang Dayak, dan tokoh wanita lah di sana, sudah punya komunitas sendiri. Komunitas sendiri yang kami yakin beliau kalau angka 40.000 sampai 50.000 beliau bisa bawa masuk ke Nasdem. Dan beliau ini awalnya tidak tertarik untuk masuk partai, tapi ketika beliau ikut terus acara, akhirnya pas Pak Surya Paloh datang ke Kalteng bulan Desember yang lalu, beliau langsung mengikrarkan diri masuk ke Nasdem. Ini calon kita yang keempat. Calon yang kelima ini ayahnya adalah pengusaha tambang biji besi, cukup punya kemampuan secara kapital, finansial. Kemudian juga saya kira beliau itu bisa membawa suara yang cukup potensial untuk kabupaten kedua terbesar di Kalimantan Tengah, yaitu Kota Waringin Timur. Dan beliau juga datang dari komunitas Chinese ya Bang ya, jadi sudah terangkum semua. Dan jadi betul-betul Pancasila ada di Kalimantan Tengah ya. Dan inilah bagian dari cerminan atau miniatur Indonesia itu ada di Partai Nasdem ya. Nah, kami membawa itu Bang. Jadi yang keenam itu mantan kepala dinas Bang, mantan kepala dinas sosial. Dan secara birokrat mungkin beliau bisa memiliki ilmu yang cukup, finansial ya
mudah-mudahan juga cukup bisa untuk dan beliau itu masuk ke Nasdem bukan kami jemput, atas keinginan beliau sendiri. Ya, luar biasa. Ya, jadi calon-calon kita insya Allah lah yang 6 ini kami targetkan untuk minimal mendapatkan suara di Kalimantan Tengah itu hampir 3 kali lipat lebih banyak daripada 2014. Karena dari 6 kursi hampir 6-6-nya punya potensi membawa suara yang lebih banyak daripada 2014. Ya, luar biasa. Itu untuk tingkat nasional, untuk DPR di Senayan. Bagaimana dengan DPRD? Provinsi. Dan kakak juga ada di sana. Ya. Gitu. Kira-kira peluangnya seperti apa? Insya Allah juga Bang. Jadi kami waktu 2014 ada 5 dapil di provinsi itu. Kalteng 1 itu saya ya Bang, insya Allah saya akan berjuang untuk dapat kursi sendiri. Artinya biarlah nanti ini ada 10 calon Bang. Dari 10 calon ini insya Allah saya mau bawa kursi saya sendiri, dan nanti dari calon-calon yang ada akan bawa kursi 1 lagi. Semua dapil kami targetkan minimal 2. Itu artinya 2 dikali 5 ada 10 kursi yang harus kami dapatkan untuk mengirimkan 2 DPR RI ke Senayan. Calon-calonnya sendiri itu ada seperti dapil 1, yang 1 dapil dengan saya itu mantan kepala dinas pendidikan, ada 2 mantan kepala dinas, kemudian juga ada 1 nanti insya Allah mantan wakil ketua DPRD dari Partai Golkar yang pindah ke partai kita. Kemudian dari dapil 2 itu ada mantan sekda Kota Waringin Timur dan incumbent sudah terpilih. Kemudian juga ada pemilik kebun tuh Bang, kebun sawit juga maju. Kemudian incumbent perempuan, incumbent anggota DPRD maju lagi di tingkat provinsi. Hampir semua daerah seperti itu. Ada banyak seperti dapil 5 itu untuk Kapuas dan Pulang Pisau yang diwakili ada mantan Kapolres Bang. Oh iya. Iya, sudah pensiun, dia mantan Kapolres. Ya. Kemudian mantan wakil bupati juga ada bergabung bersama kita. Mantan kepala dinas juga ada 2 di situ Bang. Jadi hampir rata-rata, saya sulit menyebutkan satu persatu karena memang ada 45 kursi. Begitu juga yang terjadi di kabupaten kota. Jadi kami yakin Bang, perolehan kami 2019 akan jauh lebih baik daripada 2014 karena kita sudah mengerti dan memiliki jaringan. Jaringan kita 2014 itu kan kita pelihara selama 3 tahun ini. Iya, seperti itu. Iya, kemudian bagaimana respons masyarakat Kalimantan Tengah sendiri terhadap Partai Nasdem? Ya, partai ini pastinya bukan lagi partai baru lah meskipun usianya 6 tahun ya. Khususnya anak muda di sana, bagaimana kesan mereka? Kami itu Bang, Liga Mahasiswa Nasdem itu ada mengirimkan 1 calon yang sudah jadi calon duduk Bang. Anggota legislatif Kabupaten Gunung Mas itu ketua Liga Mahasiswa Nasdem. Ketika dia masih mahasiswa, dia terpilih Bang di Kabupaten Gunung Mas. Nah jadi kalau untuk anak muda hampir kita menguasai lini ini, berebutan sama PDIP untuk anak muda dan mahasiswa ya Bang ya. Kemudian untuk anak-anak ABN yang kemarin lulus Bang, itu contoh 1 ketua DPD Kota Palangkaraya, itu kan kami sekolahkan ABN Bang. Jadi organisasi-organisasi yang ada di tubuhnya Partai Nasdem seperti Garnita Malahayati ini ketuanya adalah Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi semua lini kami garap, yang perempuannya, anak muda, kemudian mantan-mantan birokrasinya kita garap. Kemudian animo masyarakat Kalimantan Tengah sendiri karena kami alhamdulillah di DPRD Provinsi maupun DPR RI rutin Bang, setiap reses itu pasti kami dilibatkan. Iya, untuk turun dan banyak sekali bantuan-bantuan kita membina pedagang, petani dan memberikan alat-alat seperti Al-Sintan untuk alat-alat pertanian itu sudah kita berikan. Pembinaan ini sudah ada. Nah, terhadap sikap ketua umum, lagi-lagi ketua umum kita nih jadi ikonnya kita karena beliau dengan pernyataan beliau tidak ingin jadi presiden, tidak ingin menjadi wakil presiden, dan selalu menjadi partai pertama mendukung seseorang yang memang menjadi idola masyarakat. Seperti dukungan kita terhadap Pak Jokowi. Nah ini di Kalimantan Tengah itu sendiri Bang, kami dulu kan target daerah transmigrasi. Jadi orang Jawa, Bali itu banyak sudah pindah ke Kalteng. Ketika Bapak menyampaikan bahwa Partai Nasdem nggak ada bak bibu, tidak ada bicara macam-macam, langsung menyatakan bahwa partai kita mendukung Bapak Jokowi kembali menjadi presiden
di tahun 2019. Dulu tahun 2014 suara untuk Pak Jokowi cukup Kami menang besar? 70% loh Bang. 70%. 70%. Ini nanti Harus, akan naik? Ya insya Allah. Ya. Insya Allah Bang. Atau paling tidak Kan bertahan tagline ya? kita kan Jokowi presidenku, Nasdem partaiku. Nah, iya. Gitu, Bang. Ya, mudah-mudahan lah ya. Iya. Artinya ke depan ya presiden kita yang sudah bekerja dengan baik, dengan serius itu bisa terpilih lagi dan Nasdem ikut ambil bagian di sana. Nah, kemudian bagaimana dengan kesiapan saksi-saksi? Karena ini juga bagian yang sangat-sangat penting. Persiapan yang sudah dilakukan? Kami sebelum saksi Bang ya, Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu ini sudah terbentuk di 14 kabupaten kota sampai kecamatan dan sudah melakukan raker. Kemudian KSN sudah raker di tingkat kabupaten kota dan sekarang sedang berjalan di tingkat kecamatan. Rekrutmen saksi seperti di Kota Palangkaraya dengan adanya beberapa pilkada, saksi kita bahkan digunakan oleh paslon-paslon yang kita dukung untuk pilkada beberapa hari ke depan ini tanggal 27. Jadi rekrutmen saksi itu sudah, dan kami saat ini sedang menyusun infrastruktur kami untuk saksi ini. Kami lengkapi dulu untuk secara swadaya, nanti kami akan asuransikan Bang. Kami mau seperti Jawa Barat Bang, daerah Jawa Barat. Ya, konkretnya seperti apa itu diasuransikan? Diberikan asuransi, setiap saksi kan otomatis menjadi pengurus anggota Partai Nasdem, yang kemudian nanti kita mau kerjasama dengan salah satu lembaga asuransi yang seperti di Jawa Barat, dan kita beri pertanggungan gitu terhadap saksi-saksi kita, dan itu mudah-mudahan menjadi suatu penghargaan kita kepada mereka karena mereka sudah sukarela menjadi anggota. Dan ini semua ini disiapkan oleh Partai Nasdem di Provinsi Kalimantan Tengah itu dengan pikiran yang sangat-sangat logis, realistis, dan bukan mimpi ya. Bukan mimpi, karena terjangkau Bang. Kalau untuk asuransi kan tidak terlalu mahal juga. Preminya terjangkau. Seperti kami ada 8.000-an TPS-nya nanti, 2019 8.000 sekian TPS. Nah itu kalau dikali 3 kan 24.000 Bang. Nah 24.000 itu sudah potensi satu kursi buat kita. Ya, apa harapan Kakak Farida untuk teman-teman Nasdem baik untuk Provinsi Kalimantan Tengah maupun untuk provinsi-provinsi lain? Apa kira-kira harapan Kakak? Iya, jadi harapan saya ke depan di 2019 semua bacalek dari Partai Nasdem pertama harus memiliki keyakinan bahwa tidak salah kita sudah memilih Partai Nasdem menjadi perahu kita untuk maju karena ideologi kita itu. Kemudian yang kedua adalah ada kalimat yang selalu saya tanamkan di dalam diri saya dan kawan-kawan saya di sana bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi setiap dari diri kita punya rencana, tetapi juga berusaha dan berdoa, maka kalimat itu adalah kalimat yang paling tepat. Tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengatakan kun fayakun atas apa yang sudah kita rencanakan. Betul. Itu. Ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kalau kita punya tujuan yang baik, maka ya tadi tidak ada yang mustahil. Tuhan. Luar biasa. Ya, kakak-kakak, sahabat-sahabat, rasanya masih kurang 1 jam ngobrol-ngobrol dengan Kakak Farida Dahlan Aceh mengenai persiapan Partai Nasdem yang luar biasa di Provinsi Kalimantan Tengah. Kakak, waktu yang terpaksa harus memisahkan kita, tetapi hari ini, sore ini di acara Ngopi Sore, kami semua mendapatkan satu pencerahan dari Partai Nasdem di Provinsi Kalimantan Tengah yang Kakak pimpin. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak. Baik, teman-teman, sahabat, Ngopi Sore, ngobrol pintar soal restorasi bersama dengan Kakak Farida kita sudahi dulu, dan kita jumpa pekan depan untuk tema yang pastinya lebih seru dan lebih menantang dan lebih menarik.